Halo teman-teman, perkenalkan saya Nasrin Dungarema dan saya mahasiswi semester 4 program studi teologi di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba. Dan ini adalah laporan akhir praktik orientasi lapangan di GKS Jemaat Matawi Maringu, Mondulambi. Mari kita mengenal GKS Jemaat Matawi Maringu, Mondulambi. GKS Jemaat Matawi Maringu, Mondulambi terletak di Kecamatan Lewatidahu, Kabupaten Sumba Timur. Yang awalnya merupakan bagian dari GKS Jemaat Umum Manu Klasis Lewatidahu. Namun seiring berkembangnya jemaat dan luasnya pelayanan, maka pengerja jemaat dan tokoh-tokoh bermusyawarah untuk mekar menjadi jemaat yang mandiri. Atas semangat dan kerjasama yang baik dan bahkan melewati pergumulan, maka pada tanggal 10 November 2021, kedua cabang dan pos PI ini mekar dari Jemaat Umum Manu menjadi Jemaat Matawai Maringu Mondulambi, sekaligus mentabiskan Vikaris Yunita Amelia Hambawudi STH menjadi pendeta jemaat. Pada pelayanan pendeta Yunita Amelia Hambawudi STH dibantu 3 orang penolong guru Injil, dan wilayah pelayanan GKS Matawai Maringu Mondulambi terdiri dari Pusat Matawai Maringu Mondulambi, Cabang Kotak Maringu, dan Pos PI Matawai Harangi. Namun pada proses pelayanan Ibu Pendeta Yunita Amelia Hambawudi STH tidak berjalan lancar karena gangguan kesehatan, sehingga pada bulan April 2023 harus berobat di Wengapung. Jemaat Matawai Maringu Mondulambi yang baru saja bertumbuh harus menghadapi pergumulan takut dan bimbang karena harus berjuang maju tanpa tuntunan seorang pendeta atau gembala. Pergumulan ini diutarakan sampai tingkat klasis. Pada sidang klasis 2 tahun 2023 di Jemaat Umum Manu memutuskan pendeta Luther Munggawai STH menjadi pendeta konsulen hingga sampai sekarang. Dan ketika melihat kondisi ibu pendeta yang tidak memungkinkan untuk kembali melayani di Jemaat Matawai Maringu Mondulambi, pada bulan Mei 2024, GKS Jemaat Matawai Maringu Mondulambi menerima surat pengunduran diri dari Ibu Pendeta Yunita Amelia Hambawudi STH. Hingga pada tanggal 23 Juli 2024, GKS Jemaat Matawai Maringu Mondulambi melaksanakan ibadah syukuran perpisahan dan pelepasan dengan Ibu Pendeta Yunita Amelia Hambawudi STH. Jemaat Matawai Maringu Mondulambi harus menghadapi pergumulan dan pemanggilan dan pentabisan pendeta baru. Yang membantu pelayanan saat ini yaitu Pendeta Luther Munggawai STH dan Vikaris Yohanes Nggaudai STH bersama panitua dan Bapak Ibu Majelis Jemaat Matawai Maringu Mondulambi. GKS Jemaat Matawai Maringu Mondulambi berjalan dengan berbagai program-program pelayanan seperti yang terlampir di atas. Adapun kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama praktik di GKS Jemaat Matawai Maringu Mondulambi. Yang pertama, memimpin ibadah minggu sebanyak 3 kali. Memimpin ibadah pemahaman Alkitab rumah tangga, memimpin syukuran, memimpin ibadah sekolah minggu, memimpin ibadah komisi pemuda, membantu persiapan dan mengikuti ibadah syukuran perpisahan dan pelepasan dengan Ibu Pendeta Yunita Amelia Hambawudi STH dan berkunjungan rumah jemaat. Usul dan saran saya untuk GKS Jemaat Matawai Maringu Mondulambi. Yang pertama, tingkatkan pelayanan dalam jemaat, baik pelayanan ibadah minggu, pelayanan par, dan lain-lain. Yang kedua, aktifkan setiap komisi-komisi yang ada, baik komisi anak, komisi bapak, komisi ibu, dan komisi pemuda. Yang ketiga, menciptakan liturgi yang kreatif pada ibadah minggu maupun ibadah-ibadah komisi, sehingga ibadah jangan monoton kaku, seperti mengisi pujian, mengisi fragmen, dan lain-lain. Yang keempat, tingkatkan persatuan dalam jemaat. Singkatnya, terus memberi pemahaman keluarga jemaat tentang pentingnya spiritualitas atau iman mereka di dalam Tuhan, sehingga bukan kesibukan yang mau diprioritaskan, melainkan iman mereka kepada Tuhan ialah yang utama. Hal ini harus dilaksanakan lewat katekisasi secara bertahap supaya warga jemaat mengenal iman Kristen lebih dalam. Yang kelima, manfaatkan sumber daya alam
yang ada dalam jemaat. Yang keenam, PA majelis jemaat harus diadakan setidaknya 1 kali seminggu. Menjadi seorang pelayan tidaklah mudah. Menjadi seorang pelayan harus siap dalam segala hal dan situasi. Menjadi seorang pelayan harus menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya atau bagi orang yang akan dia layani. Menjadi seorang pelayan harus juga mampu menerapkan sikap Kristus dalam hidupnya, karena ia akan dilihat dari segala sisi oleh orang lain. Ia akan dipandang dan dilihat seperti ikan di dalam akuarium. Jadi seorang pelayan juga harus mampu dan siap dalam menghadapi kritikan yang kritis dan saran dari orang lain. Menjadi seorang pelayan juga harus siap untuk melayani kepada siapa saja dan dimanapun ia berada. Oleh karena itu, untuk bisa melakukan semua itu, seorang pelayan harus bisa mengenal siapa Tuhannya dan menjadikan Tuhannya sebagai teladan bagi dirinya, sehingga ia juga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Satu hal yang harus diketahui oleh seorang pelayan, bahwa Kristus adalah dasar bagi seorang pelayan untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan baik di dalam tugas pelayanan.